Memang ada kegaduhan itu sebagai konsekuensi, kayak begini kegaduhan itu konsekuensi. Kenapa NU Kultural itu senang dengan tesis Kiai Imad dengan kajian nasab ini? Kiai Imad itu tesisnya bukan tesis dalam arti penelitian S2 di kampus, tapi direspon oleh kampus. Daripada tesis di kampus tidak direspon oleh kampus, cuman jadi inventaris perpustakaan saja. Tapi NU Kultural juga demikian, mereka mendapatkan semangat lebih dengan adanya tesis ini. Kenapa? Ya Pak, politik identitas yang dipakai oleh Pak Alawi dengan baju yang berbeda ala-ala Yaman, putih-putih seperti itu, dengan ceramah yang teriak-teriak kayak orang Arab yang ada di gurun pasir, kan berbeda. Kalau kita kan ada di masjid, bukan di gurun pasir. Berbeda dengan tradisi Arab yang suka perang yang sampai sekarang, walaupun kemudian perang itu udah berusaha untuk diminimalisir, bukan lagi antara Islam sama Islam, tapi Islam sama Yahudi. Malah Habib Rizik malah ngajak perang Islam sama Islam. Ini kan sudah ketinggalan zaman, ketinggalan jauh. Dan dari tesis Kiai Imad itu kan muncul dampak-dampak positif. Memang ada kegaduhan itu sebagai konsekuensi, kayak begini kegaduhan itu konsekuensi. Tapi ada dampak-dampak yang positif. Ada 4 yang saya pahami itu. Yang pertama, dampak penyelamatan masyarakat, ya, penyelamatan umat yang dulu jadi korban dawir, korban eksploitasi, diminta istrinya untuk dinikah, korban lain-lain lah, ya, pemalakan, glorifikasi dan seterusnya. Itu alhamdulillah berkurang, ada dampak penyelamatan. Jadi mereka sekarang tidak minta iuran, tapi framingnya itu datang ke pengajian ngasih duit ke anak-anak kecil. Itu alhamdulillah, itu jadi manfaat. Jadi membalik tudingan itu, alhamdulillah. Yang penting masyarakat itu selamat. Jadi ini yang menjadikan sebab kenapa NU Kultural itu senang dengan tesis Kiai Imad dengan kajian nasab ini. Karena emang ada manfaatnya di lapangan. Kalau kalangan elit kan mungkin nggak dipalak, tapi yang kalangan menengah ke bawah ini yang dipalak-palak itu yang kemudian merasakan secara langsung. Karena saya sendiri pernah dipalak 2 kali, tapi saya nggak ngasih oleh orang yang mungkin nganggap saya polos, nggak tahu asalnya dari Pasuruan, markasnya Habaib, Pak Alawi, barangkali begitu, barangkali. Tapi saya tidak sepolos itu, ya. Karena saya dikasih kitab saya itu dilempar, nggak dibaca. Judulnya pun nggak dibaca, dilempar ke atas gitu, ya, bukan dilempar, naruh, tapi agak dilempar sedikit gitu. Itu kayak nggak ada kehormatan sama sekali. Padahal itu kitab yang saya tulis, yang dikarang oleh ulama Madinah, membahas tentang pendiri tarekat Samaniyah, Syekh Abdul Karim Al-Madani As-Samma. Beliau itu memang ulama mazhab Syafi'i. Beliau juga nggak mengaku sebagai cucu Nabi. Ya, beliau itu adalah Al-Baqi Sulalatan. Ya, mengakunya cucunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nggak perlu lah semuanya mengaku cucu Nabi itu. Tapi kan beliau kan luar biasa, keilmuannya, kewaliannya diakui. Itu saya tahqiq kitabnya, saya kasihkan, tapi nggak dibaca, ya dilempar begitu saja. Nah, ini contoh, saya juga heran dengan akhlak-akhlak seperti ini. Makanya ini, ya Allah, ini Allah yang berkehendak semuanya itu. Nggak heran nanti di NU sendiri ketika ada yang mencoba bahas nasab Alawi pakai pendekatan Basul Masail Qauli, nanti akan berbeda ketika pakai pendekatan manhaji. Itu akan berbeda, ya, karena ya diakui lah, walaupun manhaji sudah dirumuskan oleh PBNU, tapi secara pelaksanaan di akar rumput di bawah itu belum mampu. Bahkan PCNU Mesir pun waktu saya tanya, waktu saya di Mesir itu, ya juga belum siap secara SDM untuk menggunakan manhaji dalam Basul Masail. Ya, masih Qauli. Itu akan berjalannya waktu akan berkembang. Yang kedua, itu dampak pencerahan akademik. Kan sudah bermunculan tesis Kiai Imad yang berupa ide, berupa temuan, berupa pemikiran, itu kemudian direspon oleh tesis-tesis akademik. Nah, ini kan memberikan pencerahan. Daripada tesis akademik tidak direspon oleh dunia akademik, tidak direspon oleh masyarakat, nanti Kiai Imad. Kiai Imad itu tesisnya bukan tesis dalam arti penelitian S2 di kampus, tapi direspon oleh kampus. Daripada tesis di kampus tidak direspon oleh kampus, cuman jadi inventaris perpustakaan saja, juga nggak direspon oleh umat masyarakat. Apa artinya? Apa manfaatnya? Nah, inilah perlu apresiasi untuk Kiai Haji Ahmaduddin Utsman dalam mendorong kebangkitan riset akademik. Nah, ini nggak bisa dinafikan peran beliau itu. Kemudian yang ketiga itu adalah mendorong semangat dakwah ala Wali Songo, dakwah-dakwah yang kultural, dakwah-dakwah yang tepo seliro,
dakwah-dakwah yang bil hikmah, dakwah-dakwah yang betul-betul mengakar dari akar budaya Nusantara. Nah ini kembali semangat lagi dari kalangan NU kultural, di samping juga NU secara struktural tentunya sudah menjadi kewajiban atau khidmah peradaban dalam masalah ini. Tapi NU kultural juga demikian, mereka mendapatkan semangat lebih dengan adanya tesis ini. Kenapa? Ya Pak, politik identitas yang dipakai oleh Pak Alawi dengan baju yang berbeda ala-ala Yaman, putih-putih seperti itu, dengan ceramah yang teriak-teriak kayak orang Arab yang ada di gurun pasir, kan berbeda. Kalau kita kan ada di masjid bukan di gurun pasir, masa teriak-teriak seperti itu? Berbeda dengan tradisi Arab yang suka perang, yang sampai sekarang walaupun kemudian perang itu udah berusaha untuk diminimalisir, bukan lagi antara Islam sama Islam, tapi Islam sama Yahudi. Malah Habib Rizik malah ngajak perang Islam sama Islam. Ini kan sudah ketinggalan zaman, ketinggalan jauh. Di Arab sendiri udah capek Islam sama Islam itu, udah ngerti lah kalau dipermainkan oleh Zionis itu, diadu domba. Kalau ini jangan sampai lah polemik, biarlah berjalan. Itu memang keniscayaan, karena diskusi nggak akan selesai sampai hari kiamat. Itu saya diomongin begitu sama Said Abdul Sirot itu waktu ketemu beliau itu. Jadi nggak akan selesai polemik itu sampai kapanpun, memang begitu. Kita nggak ada yang bisa berani mengkafirkan Ibnu Rus, nggak ada. Walaupun mengkritik Al-Ghazali sampai mengatakan bahlul, sampai mengatakan kafir itu. Termasuk sebaliknya Al-Ghazali juga demikian. Itu warisan intelektual yang harus kita jaga. Biarkan nanti kesadaran umat di masa mendatang itu yang akan merangkai bagaimana roda kehidupan, bagaimana peradaban itu, yang ideal itu bagaimana, tanpa harus diwarisi dengan kebencian, dengan perang. Yang keempat ini adalah menghidupkan semangat kajian integrasi interkoneksi di kalangan tradisionalis. Kenapa? Ini melibatkan sains. Ya kalau dulu itu kan orang-orang tradisionalis kan cenderung ke kitab ya, serba kitab dan seterusnya. Sekarang tidak. Sekarang kita itu harus bisa terkoneksi dengan peran ilmiah yang sifatnya itu adalah relevan, bisa terkoneksi satu sama lain. Jadi kesimpulannya itu betul-betul kesimpulan yang syamil, yang utuh, yang mutakamil, saling melengkapi antara satu dengan yang lain, koheren dan konsisten, dan itu kesimpulan yang bisa disebut sebagai kesimpulan ilmiah yang tak terbantahkan. Nah ini alhamdulillah kita syukuri ya.